Pemirsa, kita awali jumpa kita malam hari ini dengan kabar mengenai tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud yang telah menyiapkan 30 saksi dan 9 ahli untuk meyakinkan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK. Tim kuasa hukum Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud Sabtu 23 Maret 2024 akan memberikan sejumlah berkas dan bukti-bukti adanya sengketa hasil pemilihan presiden pada pemilu 2024. Dengan misi menyelamatkan demokrasi dan juga selamatkan Republik, tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud ini akan melakukan gugatan terhadap hasil pemilu. Ya, selamatkan demokrasi dan selamatkan Republik itu punchline kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara, kita tentu ingin menang. Ketika kita berlaga di Mahkamah Konstitusi, kita ingin menang. Tidak kita punya objektif yang sama. Ya, Paslon 01 juga pasti ingin menang. Tapi yang lebih penting dari pemenangan itu adalah kita mampu menjaga Indonesia, menjaga Republik, menjaga demokrasi, menjaga masa depan kita. Karena kita bicara mengenai masa depan anak cucu kita. Kita bicara mengenai masa depan demokrasi yang akan memberikan semua kesempatan bagi anak bangsa dengan adil, dengan jujur, dengan equal, tanpa diskriminasi. Nah, saudara-saudara, kita ini berada dalam critical junction. Saya sebut critical junction karena inilah momen yang paling menentukan sekali, momen yang sangat kritis dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terutama setelah reformasi 1998. Karena kita dihadapkan pada pemilu dan pilpres yang banyak sekali masalah. Untuk tidak mengatakan this is the worst election in Indonesia. Kalau Anda baca majalah The Economist, di situ dikatakan this is the most undemocratic election. Kalau Anda bandingkan dengan 2004, 2009, 2014, dan 2019. Kalau Anda baca tulisan Margaret Scott di New York Times yang mereview buku Marcus Mezger mengenai Jokowi, dia bicara tentang Indonesia's corrupted democracy. Jadi demokrasi yang sudah sangat korup. Nah, ini yang saya sebut ya sebagai critical junction ya, dalam hidup kita berbangsa dan bernegara. Kita berada dalam satu konflik antara authoritarianism dengan demokrasi. Pemerintah yang kecenderungannya otoriter dengan demokrasi yang kita dambakan. Nah, saudara-saudara, permohonan kami ke MK adalah upaya kita untuk membangun Indonesia kembali. Dan ini bukan kerja kita terakhir, bukan upaya terakhir. Karena kerja kita akan makin banyak, ya. Makin panjang. Ya. Kerja yang masih panjang ini akan kita lakukan, ya, karena kita tidak bisa membiarkan Indonesia tenggelam. Jadi buat teman-teman media juga, pesan saya adalah lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Do whatever you can. Ya, lalu bagaimana jalannya pemberian ataupun pengajuan gugatan dari TPN Ganjar Mahfud ke MK hari ini? Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, Leo Chandra di sana. Leo, bagaimana jalannya tadi penyerahan gugatan atas sengketa hasil pemilu 2024 dari TPN Ganjar Mahfud? Ya, selamat sore Putri dan juga Kenana. Memang saat ini saya sudah berada di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sejumlah gugatan dilakukan oleh sejumlah pihak terkait dengan Pilpres 2024. Dan pihak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sendiri sudah menyiapkan dua gedung, yaitu gedung pertama untuk sengketa gugatan Pileg dan juga yang gedung ketiga itu untuk sengketa Pilpres. Dan adapun untuk total sampai sekarang ini
pileg anggota DPD, DPR, dan juga DPRD. Ini totalnya berjumlah 42 sengketa dan ada 2 sengketa oleh Pilpres, yaitu kuasa hukum Timnas Amin dan juga kuasa hukum dari TPN Ganjar Mahfud. Dan juga informasinya Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini juga akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan adanya perselisihan suara pemilu, di mana memang sejak di-launching oleh KPU RI untuk perolehan suara dari P3 sendiri ini memperoleh ada sebanyak 3,87% suara. Dan untuk perolehan hitung secara internal di P3 sendiri ini ada sebanyak 4,04%, yang dimana ini artinya adanya selisih suara yang dilakukan penghitungan secara internal oleh P3, yaitu ada sebanyak kurang lebih 200 ribu suara yang berbeda dari hasil yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tentang pemilu, ini partai politik setidaknya harus mencapai ambang batas yaitu 4%. Dan bisa dikatakan bahwasannya P3 sendiri ini tidak dapat melaju ke parlemen, mengingat bahwasannya pihak dari KPU RI sudah melaunching hasil dari P3 sendiri yaitu 3,87%. Dan juga selain itu, tim dari kuasa hukum TPR Ganjar Mahfud juga hari ini sudah melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, di mana tadi sejak pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat tadi kami mengikuti sejumlah kegiatan ataupun gugatan yang dilakukan oleh TPN Ganjar Mahfud ini. Tadi hadir juga Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto dan juga Arsyad Rashid selaku Ketua TPN Ganjar Mahfud. Dan juga sejumlah tim kuasa hukum dari TPN Ganjar Mahfud hadir: Todung Mulya Lubis, Henry Yosodiningrat, Roni Talapesi, Magdir Ismail, Vincentius Madrova, dan juga Servasius S. Manek. Di mana untuk kuasa hukum sendiri ini membawa sejumlah berkas-berkas, yaitu sejumlah berkas-berkas dan juga 30 saksi dan juga 9 ahli. Begitu Putri dan juga Ken, Anda kembali ke studio. Baik, Leo, terima kasih untuk informasinya. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan dari gugatan MK ini.